kamu dapatkan, Hans? Semua manusia membutuhkan harapan. Entah apa yang mereka harapkan. Apa ini tentang Andre? Ini tentang apa yang kita hadapi. Mereka sengaja menampaknya. Saat itu, aku melihatmu tidak berdaya. Iya, aku mengingatnya. Tanpa Julia, mungkin kita semua sudah mati. Sekarang kamu sudah melihatnya. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan mati di sini. Niko, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja, Kak. Bagaimana dengan Kak Yang? Syukurlah kalau begitu. Aku juga udah baik-baik aja kok. Niko, kenapa kamu bisa ada di tempat itu? Aku tidak tahu, Kak. Tapi waktu itu aku dikejang sama seseorang yang ingin membunuhku. Seseorang? Iya, Kak. Julia, bagaimana pendapatmu tentang kejadian ini? Niko, apa kamu melihat wajahnya? Wajahnya tertutup, tapi mirip dengan apa yang kita lihat, Kak. Julia, kamu tidak apa-apa? Sebaiknya kita tanya Andre. Maksud kamu, apa orang ini sama dengan yang ada di mimpi Andre? Aku belum yakin, tapi kita akan cari tahu. Niko, kamu kenapa? Aku tidak apa-apa. Kak Erlin, ada apa ini? Elsa, sebaiknya kamu tenang. Duduklah. Tapi ini ada apa, Kak? Nanti kakak jelasin ya. Kamu habis dari mana? Aku tadi habis dari tempat Niko, Kak. Cuman Nikonya nggak ada. Jadinya aku pulang lagi deh. Hah? Kamu dari rumahku? Tapi kok kita nggak ketemu di jalan? Hah? Emangnya kamu mau kemana? Rencana aku juga mau ke rumah kamu. Tapi di jalan aku ketemu orang jahat. Hah? Orang jahat? Iya. Niko, Elsa, kalian nanti pulang dulu ya.
Kakak nanti nyusul. Soalnya kakak masih ada urusan di sini. Ya, tapi aku takut lah, Kak. Kamu nanti lewat jalan utama. Percaya deh sama kakak. Yang penting jangan lewat jalan yang lain. Ya udah deh, kamu pulang duluan ya, Kak. Kalian hati-hati ya. Oke, Kak. Oh iya, ngomong-ngomong, kakak itu siapa ya, Kak? Alsa, Iya ya, Kak. Enggak, ayo kita pulang. Ya udah, Kak, kita pulang dulu ya. kalian berdua hati-hati ya. Ingat kata-kata kakak tadi. Iya, Kak. Julia, bagaimana ini? Sepertinya kita dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Apa kamu benar-benar tidak tahu? Kita tunggu Andre dan Hans. Apa mereka mau ke sini? Mereka pasti ke sini. Sebentar lagi mereka akan datang. Aku tidak yakin. Sepertinya mereka sedang bermalas-malasan. Apalagi mereka sedang tidak ada pekerjaan. Apa itu juga manusiawi? Aku tidak tahu. Bagaimana di tempat asalmu? Mereka pekerja keras. Dan mereka selalu berusaha membuat sesuatu yang lebih maju. Tapi tidak semuanya terlihat bagus. Apa maksudmu? Seperti yang terjadi di tempat tinggalmu sekarang. Meskipun hening, tapi tidak selalu tenang. Aku tidak tahu kenapa mereka melakukannya. Dan aku selalu bertanya kepada diriku sendiri, apa yang sebenarnya mereka inginkan dari semua ini? Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang mereka menginginkan sesuatu yang lebih. Tapi, apa mereka pantas mendapatkannya? Dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap orang-orang yang tidak bersalah? Hati nurani mereka sudah digelapkan oleh sesuatu yang lebih jahat dan kuat. Mereka yang tidak bersalah akan menjadi rantai sasaran. Rantai sasaran? Black chain? Ya, black chain. Lantas, apa yang mereka dapatkan? Apa mereka hanya mengejar kepuasan? Tidak. Tidak hanya itu. Tapi ketika jumlah korban semakin banyak dan semakin banyak lagi, maka mereka akan semakin ditakuti. Erlin, Akhirnya kalian datang. ada apa? Sepertinya ini serius. Sebaiknya kalian duduk dulu deh. Hans,
Aku sudah melihatnya. Apa yang kamu lihat? Karya dari masa lalu. Karya dari masa lalu. Apa kamu tidak salah lihat? Aku melihatnya sendiri dengan mata kepalaku. Dan yang satu ini tidak bisa kita anggap remeh. Hans, apa yang dia maksud? Karya dari masa lalu. Aku tidak yakin. Tapi jika Erlinda sudah melihatnya, maka kita harus berhati-hati. Erlin, di mana kamu melihatnya? Aku dan Julia sengaja ke sana. Dan ternyata di sana juga ada Nico. Nico? Siapa Nico? Hans, itu temannya Elsa. Kenapa dia bisa ada di tempat seperti itu? Sebaiknya kamu tanya Julia. Julia, kenapa bisa seperti itu? Mungkin ini ada sangkut pautnya dengan mimpi Andre. Andre, apa yang kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Tapi, kenapa Nico bisa masuk ke masa lalu? Masa lalu? Apa maksudmu? Andre, apa yang kamu lihat di mimpimu? Waktu pertama kali kamu bertemu dengan orang yang sedang kita hadapi sekarang. Waktu itu, aku melihat dia sedang melakukan sesuatu. Setelah itu dia melihatku. Tidak lama kemudian, dia menghilang. Dia melihatmu? Iya, dia melihatku. Kapan kejadiannya? Ketika Hans dan Erlin menangani kasus Breton. Apa kamu tahu tentang Bratan? Aku dikasih tahu sama Hans. Hans, ayolah. Apa kamu benar-benar menceritakannya? Itu hanya beberapa sebagian, bukan versi full. Apa perlu aku menulisnya? Mungkin kamu butuh beberapa bab. Julia, apa yang harus kami lakukan? Andre, apa kamu yakin mimpi kamu bertepatan dengan kasus Bratan? Ya, aku yakin. Ada apa dengan kasus Breton? Julia, apa Breton ada hubungannya dengan semua ini? Tidak. Tapi belum aku ikut campur kasus Bratan, aku melihat ada 2 portal terbuka. Aku merasakan 2 kemungkinan. 2 kemungkinan? Ya, 2 kemungkinan. Dan jika dia benar-benar datang ke sini, kalian tidak akan bisa menanganinya. Apa ini juga karya dari masa lalu? Tidak, tapi dia benar-benar berbeda. Hans, aku masih penasaran dengan pembicaraannya Erlinda dan Julia Penasaran bagaimana? tentang masa lalu. Apa kamu belum tahu?
Ya, aku memang belum tahu. Makanya itu aku penasaran. Julia, Julia? Ada apa dengan Julia? Aku lihat-lihat, dia baik-baik saja. Tidak ada yang aneh. apa Erlinda belum cerita sama kamu? Tentang Julia, Iya, dia tidak pernah cerita apa-apa tentang Julia. Ya, kalau cuma sekedar ngobrol, itu sudah biasa. dia dari masa lalu. Maksud kamu, Julia? Iya, dia datang ke sini karena suatu alasan. Tapi sampai sekarang aku pun tidak tahu apa alasan dia datang ke sini. Apa dia punya rencana lain? Aku kurang tahu. Tapi selama aku mengenal Julia, dia tipe orang yang baik. Kenapa kamu begitu percaya dengan Julia? Apa kamu ingat kasus Breton? Ya, kamu pernah menceritakannya. Dan aku masih ingat. Breton adalah seorang pembunuh berantai yang sangat cerdik. Bahkan kami sampai kewalahan saat menanganinya. Lantas, apa hubungannya dengan Julia? Saat aku dan Erlinda menghadapi Breton, aku tidak yakin bisa melumpuhkannya. Bahkan Erlinda sempat terluka parah. Dan luka pada tubuhku juga semakin bertambah. Apa yang kamu lakukan saat itu? Kenapa kamu bisa selamat sampai saat ini? Sepertinya kamu belum menceritakan semua kepadaku. Saat itu, aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa melihat Erlinda dengan tubuhnya yang berlumur darah. Ketika itu, aku sudah menyerah dan pasrah. Saat itu juga, aku melihat senjata tajam yang ada di tangan Breton mengarah ke dadaku. Tetapi, tiba-tiba ada kejadian aneh. Kejadian aneh? Maksud kamu? Kejadian di luar nalar manusia. Dan aku melihatnya sendiri. Tiba-tiba, tangan Breton bergerak beralih arah, mengarah ke lehernya sendiri. Dan dia menggorok lehernya sendiri. Kenapa Breton bisa seperti itu? Apa dia sengaja mau bunuh diri? Tidak, Breton tidak bunuh diri. Tetapi Julia, Apa Julia yang melakukannya? iya, Julia yang melakukannya. Erlinda juga melihatnya. Dan sejak saat itu, Erlinda percaya bahwa penyihir masih ada di dunia ini. Apa itu pertama kali kamu melihat Julia? Iya, itu pertama kalinya. Mungkin jika saat itu Julia tidak ada, kami pasti sudah mati. Apa dia bisa melihat masa lalu? Aku kurang tahu. Tapi kenapa Niku bisa masuk ke masa lalu? Sepertinya ini ada sangkut pautnya dengan mimpimu. Seperti kata Julia. Ini benar-benar tidak masuk akal. Andre, kali ini kita harus lebih berhati-hati. Karena aku baru tahu kalau Julia itu adalah seorang penyihir. Iya, Julia adalah keturunan dari White Maiden, White Maiden? Apa itu? sebuah keluarga besar atau bangsawan penyihir. Sekarang aku mengerti. Kenapa kamu kesini? Aku kesini karena aku masih penasaran Apa yang ingin kamu bicarakan? tentang masa lalu. Sebelum kita membahasnya, aku ingin bertanya kepadamu. Baiklah, aku akan menjawabnya. Kenapa kamu bisa tahu tempat ini? Aku diberitahu Hans tentang tempat ini. Hans,
Oke, Julia, kenapa Niko bisa berada di masa lalu? kenapa kamu menanyakan itu kepadaku? Bukankah kamu juga dari masa lalu? Apa Hans yang memberitahu kepadamu? Ya, dia menceritakan semuanya. Semuanya? Andre, seberapa dekat kamu dengan Hans? Sangat dekat. Bahkan kami seperti keluarga. Apa kamu mempercayai Hans? Ya, aku mempercayainya. Kenapa kamu tanya seperti itu? Apakah kamu tidak percaya denganku? Apa Hans pernah bercerita denganmu tentang masa lalunya? Masa lalu Hans. Dia belum pernah menceritakannya kepadaku. Julia, ada apa tentang masa lalu Hans? Sebaiknya kamu tanyakan sendiri kepada Hans. Apakah itu penting bagiku? Iya, jika kamu menganggapnya sebagai keluarga. Lantas, bagaimana dengan Niko? Aku sedang mencari tahu. Apa kamu benar-benar tidak tahu? Apa aku terlihat membohongimu? Aku tidak tahu. Dan kenapa semuanya bisa menjadi serumit ini? Andre, lebih baik kamu temui Erlinda. Erlinda, Ya, apa ada yang salah? tidak. Baiklah, aku akan segera ke tempat Erlinda. Erlin, Andre, apa kamu punya waktu sebentar? ya, untuk saat ini aku ada waktu. Sepertinya ada hal penting yang ingin kamu bicarakan. Duduklah. Ini tentang Hans. Hans? Ada apa dengan Hans? Apa kamu tahu tentang masa lalu Hans? Kenapa kamu menanyakan masa lalu Hans kepadaku? Aku tahu kamu dan Hans sudah lama berteman. Bahkan lebih dari yang aku tahu. Apa Hans tidak menceritakannya langsung padamu? Kamu tahu sendiri, Hans lebih banyak diam daripada menceritakan hal-hal yang dianggap orang lain omong kosong. Ya, aku tahu. Jadi, kamu ingin mendengarnya langsung dari mulutku? Ya, kalau kamu mau menceritakannya. Baiklah. Erlin, aku akan mendengarkannya. Hans, dia terlahir dari keluarga gangster. Dan ayahnya adalah ketuanya. Ketua yang sangat disegani. Wilayah kekuasaannya ada di mana-mana. Apa Hans sekarang masih memiliki wilayah tertentu yang dikuasai? Seperti ayahnya? Tidak. Tidak seperti ayahnya. Tapi takdir berkata lain. Maksud kamu? Saat Hans masih kecil, ayahnya memutuskan berhenti menjadi ketua gangster. Dan beberapa wilayah kekuasaannya diberikan kepada teman dekatnya. Dan sejak saat itulah kekacauan mulai terjadi.
Apa yang terjadi? Setelah teman dekat ayahnya Hans berkuasa, seluruh keluarganya habis dibantai. Bahkan ayah dan ibunya pun dibunuh dalam peristiwa itu. Tetapi hanya Hans yang selamat. Dan sejak saat itu Hans dihasuh oleh seseorang yang sekarang dia anggap sebagai ayahnya. Manusia memang tidak ada puasnya. Selalu ingin menguasai dan berkuasa. Ya, begitulah. Tapi tidak semua manusia seperti itu. Lantas, bagaimana dengan Hans? Sejak kejadian itu, teman dekat ayahnya mengira keluarga Hans sudah mati semua. Bagaimana dengan orang tua angkat Hans? Apa mereka tidak tahu? Mereka tahu kalau Hans adalah dari keluarga Red Wolf. Red Wolf? Aku pernah mendengarnya. Bukankah itu keluarga mafia yang sangat disegani? Ya, Hans adalah keturunan dari keluarga Red Wolf yang masih hidup. Kenapa orang tua angkat Hans mau merawatnya? Bukankah itu resiko yang sangat berbahaya jika mereka mengetahui kalau Hans itu adalah keluarga Red Wolf yang masih hidup? Selama ini, orang tua angkat Hans bisa menyembunyikannya. Dia tidak hanya merawatnya, tapi juga melatihnya. Beliau berharap dan percaya bahwa Hans suatu saat nanti bisa membalikan keadaan. Melatihnya? Maksud kamu? Ya, melatihnya karena beliau adalah seorang yang ahli bela diri. Sekarang aku mengerti. Mungkin pertemuanku dengan Hans bukanlah sesuatu kebetulan, tapi ada suatu alasan di balik semuanya. Seperti keadaan yang kita hadapi sekarang. Semua yang dipertemukan itu pasti ada tujuan dan alasannya. Bukan sekedar pertemuan semata. Ya, semuanya itu pasti memiliki tujuannya masing-masing. Andre, sekarang kamu sudah tahu masa lalu Hans. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak tahu. Lebih baik aku diam. Apa kamu masih mempercayai Hans setelah kamu mengetahui semuanya? Ya, aku masih mempercayainya. Baguslah. Lagi pula, kalian kan sudah seperti saudara sendiri. Ada baiknya saling menjaga dan saling percaya. Aku tahu. Tanpa Hans, mungkin sekarang aku tidak ada di sini. Iya, aku juga tahu. Oke. Apa ada yang lain? Maksudku, apa kamu punya pertanyaan lain yang ingin kamu tanyakan kepadaku? Tidak ada, Erlin. Terima kasih. Tapi, sepertinya aku butuh kopi. Apa kamu sudah ketemu dengan Julia? Ya, aku sudah ketemu dengan Julia. Bagaimana? Apa dia sudah tahu? Dia belum tahu. Aku malah disuruh ke tempat Erlinda. Bagaimana dengan Erlinda? Apa dia sudah tahu? Dia sedang mencari tahu. Andre, kita sedang menghadapi sesuatu yang sangat berbahaya. Sebaiknya kita berhati-hati. Aku tahu. Tapi kenapa semuanya menjadi serumit ini? Apa semua ini gara-gara aku? Kamu tidak boleh berbicara seperti itu. Kamu tidak bersalah.
Apa kamu ingat kata-kata Julia? Ada 2 kemungkinan. Ya, aku masih mengingatnya. Ada 2 portal. Aku masih penasaran. Ada apa dengan 2 portal itu? Jangan-jangan portal itu digunakan untuk masuk ke masa lalu dan masa sekarang. Tapi ada 2 portal kata Julia. Jika satu portal digunakan oleh musuh yang kita hadapi sekarang, lantas portal yang satunya itu siapa yang menggunakannya? Apakah Julia yang menggunakannya? Tidak mungkin. Waktu itu Julia juga bicara tentang sosok yang belum jelas. Jika dia benar-benar datang ke sini, maka kalian tidak akan sanggup menghadapinya. Apa kamu mengingatnya? Ya, aku ingat. Jika memang ada 2 portal, berarti musuh kita ada 2. Ya, sepertinya kita harus cari tahu apa yang sedang terjadi. Ya, mulai sekarang kita harus lebih berhati-hati karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Andre, bagaimana kabar Niko? Apa kamu sudah ketemu dengannya? Aku belum tahu kabar Niko. Apa lebih baik kita tanya langsung sama Niko? Apa ini tidak terlalu cepat? Kita juga belum tahu keadaan Niko sekarang seperti apa. Kamu ada benarnya juga. Hans, ada yang datang. Andre, Hans, Tumben kamu kesini sendirian. Elsa kemana? itulah sebabnya aku kesini. Emang ada apa? Apa Alsa tadi kesini? Dia tidak ke sini. Apa dia baik-baik saja? Firasatku tidak enak. Dengan siapa Elsa pergi? Biasanya sama Niko. Apa kamu sudah coba menghubungi Niko? Niko tidak bisa dihubungin. Aku juga tadi sudah ke rumah dia. Tapi di sana tidak ada siapa-siapa. Hans, lebih baik kita cepat cari Elsa dan Niko. Sepertinya ada yang tidak beres. Baiklah. Erlin, apa kamu sudah siap? Ini demi Elsa. Apapun yang terjadi, aku harus siap. Apa? Kalian dengar sesuatu? Iya, aku mendengarnya. Sebaiknya kita masuk. Baiklah. Hans, sebaiknya kamu selidiki tempat ini. Biar aku dan Erlin yang masuk ke dalam. Oke. Kalian berhati-hatilah. Kamu juga. Niko? Niko?
Erlin, bagaimana keadaanmu? Ya, sudah lumayan pulih. Syukurlah. Erlin, kenapa kamu melakukan itu? Maksud kamu? Kenapa kamu tidak melawannya? Apa aku terlihat tidak melawannya? Itu bukan kamu. Aku tahu maksud kamu. Tapi apakah aku harus terlihat seperti pahlawan di hadapan mereka? Tidak selamanya kamu bisa menyembunyikannya. Iya, aku tahu. Tapi ini semua demi kebaikan Elsa. Selama ini Elsa memang belum tahu. Tapi ingat, Elsa sudah semakin dewasa. Biarlah Elsa mengetahui dengan sendirinya. Apa kamu tidak takut jika Elsa mengetahui yang sebenarnya? Apa yang harus aku takutkan? Aku takut jika Elsa tidak mendengarnya langsung dari kamu dan dia tahu yang sebenarnya. Kalian akan menjadi semakin jauh. Kenapa kamu punya pikiran seperti itu? Ini hanya firasatku saja. Tapi kamu harus paham, Elsa adalah adikmu. Lalu, bagaimana cara aku memberitahunya? Sebaiknya kamu cari waktu yang tepat. Baiklah, aku akan memikirkannya. Julia, aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan kami semua, terutama Elsa. Itu sudah menjadi tanggung jawabku sejak aku pertama kali melihatmu. Kenapa kamu melakukan itu? Keluarga. Keluarga? Maksud kamu keluargaku? Ya, keluargamu. Kamu dulu memiliki keluarga yang harmonis. Setiap pagi, aku selalu melihatnya. Selama itukah kamu memperhatikan keluargaku? Ya, sampai saat itu tiba. Jadi, kamu melihat semuanya? Iya, aku melihatnya. Kenapa kamu tidak menolong kami? Dan menyelamatkan kakakku? Maafkan aku. Tapi, waktu itu aku tidak ingin ikut campur. Seandainya waktu itu kamu menolong keluarga kami, kakakku mungkin sekarang masih ada. Erlin, maafkan aku. Tenang, dan duduklah.
Baiklah. Aku tahu. Itu bukan urusanmu. Maaf. Aku tidak bisa mengontrol emosiku. Dan semua hal yang menimpa kakakku itu bukan salahmu. Tapi sejak saat itu, keadaan mulai berubah. Aku masih bisa mengingat dan merasakannya. Aku tahu yang kamu rasakan. Rasa kehilangan, rasa benci dan dendam. Semua itu yang merubahmu. Dan sejak saat itu juga, kamu membuat suatu pilihan. Saat itu, yang aku pikirkan hanyalah dendam. Dan sampai saat ini, aku masih menyimpannya. Apa yang kamu dapatkan dari semua itu? Aku merasa lebih baik. Erlin, ingat, semua itu ada batasnya. Apa setiap kamu melakukannya, tanganmu harus berlumuran darah, dan nyawa seseorang harus melayang. Jika itu memang layak, aku harus melakukannya. Lantas, kenapa kamu tidak melakukannya ketika Andre dan Hans membutuhkannya? Aku hanya tidak ingin mereka mengetahuinya. Erlin, pada akhirnya semua akan tahu. Aku tahu. Tapi lebih baik untuk sementara ini aku masih berusaha menyembunyikannya. Julia, bagaimana dengan musuh kita? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Lantas, kenapa kamu membiarkannya begitu saja? Erlin, kamu sudah melihatnya sendiri. Dia sudah tidak berdaya. Aku takut dia akan kembali lagi. Dan akan berbuat sesuatu yang mengerikan. Aku tahu apa yang kamu cemaskan. Tapi aku sedang mencari tahu. Maksud kamu? Aku sengaja mengirimnya ke masa lalu. Dan kita akan segera tahu. Apa dia bisa kembali lagi ke sini? Aku tidak tahu. Tapi aku punya firasat buruk. Sepertinya dia memang sudah dekat. Dia? Siapa yang kamu maksud dia? Apa ada karya yang lain lagi? Tidak ada karya lain. Tapi ini sesuatu yang belum pernah kamu lihat. Julia, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Bagaimana keadaanmu?
Aku merasa lebih baik. Bagaimana keadaanmu? Aku tidak apa-apa. Hans, bagaimana keadaan mereka? Apa kamu sudah melihatnya? Ya, aku sudah melihatnya. Mereka baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu. Hans, aku mau tanya sesuatu. Apa itu? Kenapa kamu tidak cerita denganku soal masa lalumu? Masa laluku? Dari mana kamu tahu? Erlinda. Dia yang menceritakannya kepadaku. Maafkan aku. Aku belum ada waktu yang tepat untuk menceritakannya kepadamu. Apakah semua itu benar? Iya, semua itu benar. Bagaimana dengan Erlinda? Apa Julia tidak menceritakannya kepadamu? Tidak. Bahkan dia tidak pernah membahasnya. Ternyata dia masih menyembunyikannya. Hans, aku ingin mendengarnya. Baiklah. Tapi ini cukup kita berdua yang tahu. Aku mengerti. Erlinda. Dia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama Anthony. Keluarga Anthony termasuk keluarga yang lebih segani. Tapi pada suatu ketika ada tragedi yang menimpa keluarganya. Apa yang terjadi? Dari cerita yang aku dengar, anak pertama Anthony dibunuh oleh seseorang. Dan waktu itu Erlinda juga melihatnya. Jadi waktu itu Erlinda ada di sana? Iya. Erlinda juga melihat wajah pembunuh kakaknya. Lantas, apa yang dilakukan Erlinda? Pada saat kejadian itu, Erlinda terlalu muda untuk turun tangan. Tapi masih ada Anthony. Bagaimana dengan si pembunuhnya? Anthony berhasil melumpuhkannya. Tapi tidak semuanya. Ada beberapa dari mereka yang berhasil melarikan diri. Hingga saat ini, keluarga Anthony masih menyelidiki apa motif dibalik pembunuhan tersebut. Bagaimana dengan Erlinda? Apa dia masih mencari dalang dibalik pembunuhan kakaknya? Iya. Dan sejak kejadian itu, Erlinda, dia menjadi sosok yang berbeda. Sosok yang berbeda? Tapi aku lihat dia tidak ada yang aneh. Itu menurutmu. Dan tidak biasanya Erlinda seperti itu. Waktu itu aku melihat dia pingsan. Kamu juga melihatnya sendiri? Mungkin dia sengaja. Sengaja? Maksud kamu? Mungkin saja dia menutupinya. Dia tidak ingin kamu mengetahui. Kenapa dia seperti itu? Mungkin dia punya alasan tertentu. Yang aku tahu, dia sekarang sedang mengincar seseorang.
Julia, sudah lama kita tidak ketemu. Kamu, Apa kamu tahu? Aku sangat merindukanmu.